Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umat Muslim dengan kekuatan tali persaudaraan. Sudah seharusnya umat Muslim harus selalu merawat tali silaturahmi dan menghindari perpecahan. Pesan merawat tali persaudaraan antar umat Muslim tertulis jelas melalui surah Ali Imran ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Muslim untuk berselisih. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Ali Imran 103. Kutipan pesan dalam surat Ali Imran ayat 103 bukan hanya sekedar anjuran untuk bersatu, melainkan agar umat Muslim tetap mengukuhkan ketakwaan atas karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lantas, bagaimana cara menguatkan tali persaudaraan umat Muslim? Dan bagaimana dampak baiknya jika umat Muslim bersama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah di saat sahur ini kami kembali bertemu lagi dengan Anda, menemani Anda bersantap sahur dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan tentunya selama 1 jam ke depan dari pukul 3 pagi hari ini. Dan seperti biasa juga selama 1 jam ke depan kami akan mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Dan pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas ya Ustadz mengenai bagaimana kita bisa memupuk ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam. Nah, kalau bicara persaudaraan umat Islam itu tidak hanya ukhuwah Islamiyah saja, bahkan dengan manusia pun ya, baik itu berbeda agama, tetap ada aturannya dan bagaimana kita saling menghormati dan menghargai. Baik, kita akan bahas lebih lanjut dan tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif, dan kesempatan pertama kami berikan pada Ustadz. Silakan Ustadz. Ceria sekali Ustadz hari ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang ukhuwah, kalau kita bahasakan ke Indonesia, persaudaraan. Ukhuwah sering kita aplikasikan dengan bahasa persatuan. Dan orang Indonesia telah diikat dengan sila ketiga Pancasila, sila persatuan Indonesia. Ini berarti bahwa jika Anda mengambil pilihan sebagai warga negara, tidak ada pilihan, Anda harus taat kepada Pancasila, yang satu diantaranya memupuk persatuan Indonesia. Lebih khusus lagi, kita sebagai umat Muslim, kita diikat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang ukhuwah atau persaudaraan, yang paling penting dulu kita harus tahu mengapa orang bercerai-berai. Mengapa orang bertengkar? Mengapa orang putus persaudaraannya? Saya melihat fakta di Indonesia, penyebabnya satu adalah pilpres, pilkada, pilcaleg. Beda dukungan, mulai gesek-gesekan ya, saling membuli, saling memaki, memfitnah. Nah, sebenarnya tidaklah sewajarnya pilpres, pilkada, ataupun pilcaleg memutuskan persaudaraan kita. Sebab kenapa? Pilpres ini adalah sebuah pesta demokrasi.
Nah, pemirsa, ketika Anda berbicara tentang pesta, apa yang ada di benaknya ketika kita pesta? Ya gembira, ceria. Ketika kita pesta, yang ada di benak kita bergembira, sukaria. Tidak ada orang pesta sedih. Pesta pasti orang gembira. Pesta pengantin, pesta ulang tahun, pasti bergembira. Ya. Tidak ada orang mau pergi pesta pengantin, hati-hati kok, hati-hati. Tidak ada. Namanya pesta, kita pasti senang-senang. Pesta demokrasi, pasti kita senang-senang. Apa yang membuat pilpres, pilcaleg, pilkada berpecah belah? Salah satu sebabnya adalah tim sukses. Ya, silahkan dukung dukunganmu, silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan lupa, jangan kau maki calonnya orang, jangan kau hina lawan politikmu, karena mereka adalah saudaramu. Ini yang pertama, pilpres. Yang kedua, putusnya persaudaraan, sombong. Ya, apa itu sombong, Ustaz? Apakah sombong berpakaian mahal-mahal? Belum tentu. Apa itu sombong? Sombong kata Nabi, menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Sombong pakai baju mahal, silahkan. Saya misalnya pakai baju mahal, krokodil, cap buaya. Yang katanya kalau aslinya kepalanya menghadap ke dalam. Tapi sekarang sudah tidak ada, jadi buaya darat semua. Nah, kalau saudara-saudara sekalian pakai baju harga 1 juta, 2 juta, apakah sombong? Belum tentu. Bapak pakai misalnya sepatu harga 30 juta, apa sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Ketika meremehkan orang miskin. Contoh, kau tahu ini bajuku, bos? 3 juta ini, tidak bisa kau beli pegawai honor. Sombong. Ya? Kau tahu ini jam tanganku, 300 juta. Kamu orang miskin, tidak bisa beli. Sombong. Ya, nganggap remeh orang lain, nolak kebenaran. Mana disebut menolak kebenaran? Contoh paling dekat dengan sejarah Islam, Abu Lahab. Ya. Abu Lahab itu, dia tahu, dia sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi benar. Cuma karena dia merasa sombong. Muhammad anak baru kemarin, saya senior. Itu dia sombong. Dia tolak kebenaran. Ya, banyak di antara kita tidak mau dengar dakwah karena yang mendakwa dia tidak senang. Menerima kebenaran tidak boleh melihat saya senang atau tidak. Ya, kebenaran, saya ingat sekali dulu Zainuddin M. memberikan ilustrasi almarhum, meskipun keluar dari dubur ayam, kalau dia telur ambil. Ya. Artinya apa? Betul dia dari pantat, tapi karena dia telur ambil. Meskipun dari preman, meskipun dari orang yang tidak jelek, tidak jelas agamanya, tapi kalau dia menyampaikan kebenaran, terima. Soal dia amalkan kebenaran itu atau tidak, urusan yang berbicara dengan Allah. Yang urusan kita, kalau mau sukses bos, ambil kebenaran. Ya. Nah, orang sombong menolak kebenaran. Ya. Nah, pertanyaan, apa yang membuat orang biasa menjadi sombong? Ya. 1, bertambahnya harta. Wis, jangan sombong. Sampai detik ini belum ada kala kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, apa yang kita mau sombongkan? Oke lah, kau punya rumah, kau punya mobil, kau punya segala-galanya. Tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Apa? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal, dilarang makan daging. Apa saja bisa dibeli? Ubi rebus. Coba, apa enaknya? Uang 2 miliar tapi tidak bisa makan nasi. Ya? Saya pernah pergi ceramah ke Italia. Sampai di sana roti aja dikasih. Saya bilang, bos, carikan saya nasi. Ini perut bugis, tidak mempan kalau kau roti terus. Carikan saya, tidak bisa. Itu coba, ya. Nah, apalagi membuat orang sombong? Pangkat, jabatan. Anggota DPR mau sombong. 5 tahun, bos. Bupati mau sombong, wali kota mau sombong, gubernur mau sombong. 5 tahun. Kalau terpilih lagi, kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Keluar kau lagi, bos. Yang ketiga, apa lagi membuat orang sombong? Bertambahnya ilmu. Nah, ini, bertambahnya ilmu, meremehkan orang lain. Ada juga ustadz yang kadangkala menolak, ya, meremehkan orang lain. Kadangkala ada juga ustadz yang begitu. Mana ciri-cirinya? Ya, yang menolak perbedaan pendapat. Nah, berikutnya apa lagi? Kita simak setelah yang satu ini. Mari Kidi. Mantap, mari Kidi. Kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Tasib. Mari Kidi, gitu ya Tete? Ya. Sangka buruk memutuskan persaudaraan kita. Dan yang berikutnya lagi, yang menyebabkan putusnya persaudaraan adalah apa? Keserakahan. Serakah, haknya orang kita ambil. Sudah habis amal kebaikanku.
Lalu Allah berfirman, tidak ada kejelekan yang tidak ada balasannya hari ini. Inilah hari seadil-adilnya pengadilan. Silahkan kau ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatimu. Ini bahayanya memutuskan persaudaraan. Nikmatnya jika kita menjaga persaudaraan, ya, sesama manusia, sesama umat Islam, hidup kemana-mana enak. Nah, buat Anda yang baru bergabung, tadi Ustadz sudah menyampaikan ada penyebab dari pecahnya persaudaraan diantaranya adalah merasa sombong. Dan tadi ciri-ciri dan hal-hal yang menyebabkan kesombongan sudah 2 disebut oleh Ustadz. 3 ya? Jabatan, harta, ilmu. Nah, yang terakhir apa, Ustadz? Yang keempat, bertambahnya ibadah. Yang tadinya sejak balik tidak pernah sholat, tiba-tiba dapat hidayah, rajin ibadahnya, tapi langsung hitam jidatnya. Setelah hitam jidatnya, dia anggap remeh semua orang. Dia milih-milih bergaul, tidak boleh. Ya, nah inilah sebab putusnya persaudaraan. Yang saya ulang lagi ya. Pertama adalah putus penyebab itu pilkada ya. Yang kedua kesombongan. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Telepon seseorang, kok tidak dijawab-jawab? Mentang-mentang dia sudah anggota DPR, tidak dijawab-jawab. Sangka baik. Bisa jadi dia lagi rapat, tidak diangkat teleponnya. Ya, atau bisa jadi dia lagi sholat, tidak diangkat teleponnya. Sangka baik. Sangka buruk memutuskan persaudaraan kita. Dan yang berikutnya lagi, yang menyebabkan putusnya persaudaraan adalah apa? Keserakahan. Serakah, haknya orang kita ambil. Contoh paling real, kita bertetangga. Pagarnya orang, kita serobot, kita ambil 0,5 meter, dia mau melawan, tidak bisa. Kenapa? Kita polisi, mau lapor ke polisi, polisi juga temannya. Ya sudah, orang seperti ini ngambil haknya orang. Di kantor, direktur ngambil haknya orang, gajinya orang dipangkas, sudah dipangkas ditunda lagi sampai 5 hari. Ini semua adalah memutuskan persaudaraan. Terlalu serakah. Kenapa orang serakah? Sebabnya dia serakah karena dia anggap kekayaan itu hanya duit. Kekayaan itu hanya pangkat. Kekayaan itu hanya jabatan. Kekayaan itu hanya deposito. Tapi kekayaan kita sesungguhnya, kata Allah, fi ahsani taqwim. Ini badan kita yang sangat sempurna. Saya pernah kasih contoh. Mau? Saya kasih kendaraan gratis. Mau. Harga 1 miliar. Mau. Tapi begitu saya kasih kuncinya langsung lumpuh, tidak bisa goyang-goyang. Tidak mau, Ustaz. Nah, itu makanya berarti alat transportasi paling mahal sesungguhnya bukan mobil, bukan motor, tapi apa? Tubuh yang sehat. Masya Allah. Jadi orang yang serakah itu karena dia menganggap bahwa kekayaan itu hanya duit, kekayaan itu hanya berupa materi. Tapi kekayaan sesungguhnya yang paling baik adalah tubuh yang sehat. Dan berkaitan dengan pembahasan kita ini adalah kekayaan itu persaudaraan. Masya Allah. Nah, sekarang beberapa hal banyak sebenarnya menyebabkan putus persaudaraan karena waktu ini sangat terbatas durasinya. Berikutnya lagi yang perlu kita ketahui. Sekarang apa bahayanya memutuskan persaudaraan? Apa resiko putus persaudaraan? Nabi kan pernah tanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul? Oh, dia sholat. Sholat sunnahnya pun lengkap. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul? Dia puasa Ramadan. Senin Kamisnya pun lancar. Selesai Ramadan dia puasa Syawal. Yang tidak haji ya Rasul? Dia haji. Bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Kalau begitu, yang tidak bayar zakat ya Rasul? Dia bayar zakat semuanya. Zakat harta, zakat fidyahnya dia bayar semua. Sahabat heran, kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat heran, kok dia bisa bangkrut? Dia kan baik hubungannya, ibadahnya bagus. Lalu Nabi menjelaskan, benar hubungannya kepada Allah baik. Tapi sayang hubungannya sesama manusia rusak. Sama sebelah kanan rumahnya bertengkar, sebelah kirinya berhasutan, sebelah depan rumahnya bertengkar pula, di belakangnya bermusuhan, semua. Akhirnya ketika di akhirat kelak dia datang setor salatnya, ya Allah ini solatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, dia memang rajin solat, tapi dia pernah serobot saya punya rumah. Mentang-mentang dia pejabat, dia ambil tanah saya minta keadilan. Allah berfirman, hari ini memang pembalasan seadil-adilnya, silahkan kau ambil solatnya. Sudah ambil tuh salatnya 30 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku 30 tahun. Tidak pernah ada yang lepas. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi ke tempat terpencil.
Tiap tahun saya tidak ketemu orang tua saya. Tiap tahun susah saya ketemu keluarga saya. Gara-gara saya dimutasi. Nih fitnahnya dia nih. Allah berfirman, ya sudah, kau ambil dia punya puasa. Habis sholatnya, habis puasanya. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi. Saya juga pernah difitnah. Gara-gara fitnahnya, saya dibenci satu RT. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil dia punya haji. Habis amal kebaikannya. Habis semua. Masih ada yang datang. Ya Allah, sudah habis amal kebaikanku. Lalu Allah berfirman, pecok. Dia bahasa Bugis ya. Sini kau. Tidak ada kejelekan yang tidak ada balasannya hari ini. Inilah hari seadil-adilnya pengadilan. Silahkan kau ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Ini bahayanya memutuskan persaudaraan. Oh gitu, dosanya itu? Iya, masuk ke kita. Makanya disebut bangkrut. Sebab apa? Kebaikan kita habis untuk membayar orang yang pernah kita sakiti. Dan akhirnya udah habis. Dosanya, karena sudah habis amalku untuk bayar, maka dosanya. Kalau gitu ambil dosanya. Ambil dosanya, ambil dosanya. Auzubillah min zalik. Maka saudara, seandainya Anda boleh memilih, lebih baik dosa kepada Allah daripada dosa kepada sesama manusia. Nah, inilah bahayanya memutuskan persaudaraan. Nah, yang pembahasan kita berikutnya. Lalu apa hebatnya kalau banyak teman? Nah, satu, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang di Makassar, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman. Temanku yang banyak duitnya. Iya kan? Saya ke pasar di Makassar, hampir tidak pernah laku duit saya. Saya baru turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada yang isi telur, ada isi sayur, isi ikan. "Berapa Pak?" "Ji, enggak usah Pak Ustaz." "Ah, enggak enak masih pagi-pagi." "Berapa Ji?" "Enggak usah Pak Ustaz." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Banyak teman, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai urusan. Saya pergi ke Polres, mau perpanjangan SIM. Baru turun dari mobil, dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Waalaikumsalam." "Siap Komandan." "Ada apa Ustadz?" "Perpanjangan SIM Komandan." Panggil Kasat Lantas. "Tolong kau bantu ini Ustadz, jangan lagi kau minta uangnya. Dosa uang Ustadz kau makan." Coba. Banyak teman, gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman, insya Allah murah rezeki. Anda berdoa 24 jam di rumah, "Ya Allah, murahkan rezekiku. Ya Allah, selesaikan semua bisnis-bisnis. Ya Allah, mudahkan semua niaga saya, Allah." Kira-kira jatuh enggak duit dari langit-langit rumah? Enggak. Film karton. Dan lalu dari mana itu duit? Dari orang. Dari tangan. Maknanya, makin banyak temanmu, makin banyak tangan yang akan mengantar rezeki kepadamu. Allah. Maka keliru orang yang masuk Ramadan ini, kerjanya hanya menyebar kebencian sehingga putus persaudaraan di antara mereka. Nah, berikutnya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mantap. Baik, Ustaz, bagaimana kalau menebar kebencian, tetapi bukan cuma teman, ini sama saudara kandung, kan banyak Ustaz kayak gitu. Oh banyak, jangankan zaman iya. sekarang. Iya. Yusuf alaihissalam. Iya, makanya. Siapa yang masukkan saudaranya? Ya, makanya. Baik, kita akan bahas nih ya, jangan kemana-mana. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das'at Latif. Apa cara memperbaiki persaudaraan yang sudah terlanjur putus? Yang pertama, paling efektif adalah memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Nah, cuma kadang-kala kalau kita minta maaf ini kan masih seperti yang selama ini diajarkan, mohon maaf lahir dan batin. Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, tidak begitu caranya, Bos. Ya. Nah, bagaimana cara minta maafnya? Kalau menurut ajaran Nabi, satu, jabat tangannya. Sambil menemani Anda bersantap sahur, Ustadz Das'at Latif menemani Anda selama hampir 1 jam ya Ustadz ya. Dari pukul 3 sampai nanti 1 jam ke depan. Nah Ustadz, kembali lagi ke bahasan kita mengenai persaudaraan umat Islam. Ya. Tadi Ustadz sudah menyampaikan penyebab-penyebab putusnya persaudaraan. Apa keutamaan? Apa keutamaan? Penyebabnya tadi salah satu di antara sombong. Nah Ustadz, kita lanjut lagi Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa yang berikutnya, setelah kita mengetahui itu semua, maka yang berikut kita harus tahu lagi apa hebatnya banyak teman. Ya, tadi saya katakan banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, gampang selesai masalah. Banyak teman, nah ini bagi politisi. Banyak teman, gampang menang pilkada. Banyak teman, gampang menang caleg. Makanya, momen kali ini, ayo rapatkan persaudaraan. Jangan mencari permusuhan.
Nah, pembahasan kita yang berikutnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan persaudaraan ini, lalu bagaimana menyambungkan persaudaraan yang sudah terlanjur putus. Pilpres kemarin kan ada orang suami istri bertengkar akhirnya pisah. Iya, pisah. Ada yang bertengkar, tetangganya sampai disuruh gusur. Itu jangankan Pilpres. Pilkades saja juga begitu. Pemilihan kepala desa pun bisa begitu, Ustaz. Ini kadang-kala karena sebenarnya para calonnya ini harus mendidik, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, ketika sudah kelihatan mestinya ya siapa calonmu A, siapa calonmu B, sama-sama kami semua sama-sama, tapi tidak ada masalah ya. Siapa saja yang menang, semua yang terbaik. Ini kan kadang-kala kita orasi menjelek-jelekkan lawan. Betul. Ya, itu yang jadi masalah. Tidak mampu menyikapi perbedaan politik. Jangan ikut pilkada, jangan ikut politik kalau tidak mampu menyikapi perbedaan pendapat. Nah, berikutnya apa cara memperbaiki persaudaraan yang sudah terlanjur putus? Yang pertama, paling efektif adalah memaafkan. Minta maaf dan memaafkan. Nah, cuma kadang-kala kalau kita minta maaf ini kan masih seperti yang selama ini diajarkan, mohon maaf lahir dan batin. Ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, tidak begitu caranya, Bos. Ya. Nah, bagaimana cara minta maafnya? Kalau menurut ajaran Nabi, satu, jabat tangannya. Kalau dia lelaki, kalau dia bukan mahram kita, perempuan, ya beda pendapat ulama. Kalau Syafi'i tidak boleh, Imam Ahmad silahkan selama kalian tidak bernafsu. Makanya saya kalau anak mahasiswaku di Unhas yang cewek-cewek, saya begini saja. Ya, oke. Yang kedua, pandang matanya. Karena kadang-kala orang jabat tangan tidak beradab, tidak punya etika. Dia jabat tangan tapi yang dilihat ke sana kemari. Ini tidak beradab, tidak begitu kalau kita beragama. Pandang matanya, jangan juga melotot. Ya begitu, senyum. Yang ketiga senyum. Ya, ada orang jabat tangan sambil menerima telepon, itu tidak beradab. Agama Islam muliakan orang. Kemudian pandang matanya, senyum. Keempat, salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, apabila umatku bertemu, lalu dia berjabat tangan dan bersalawat, tidaklah mereka berpisah sebelum Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ya coba mau hebatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau berkaitan dengan dosa, sebut. Ustaz, maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu hilang sendal, Ustaz. Iya. Saya yang curi. Ternyata kau yang ambil sandal saya. Kasih kembali. Nah, syarat ke-6, kalau minta maaf, sandalku harus kembalikan. Kecuali dia bilang, enggak apa-apa. Iya, enggak boleh dong. Saya minta maaf saja, baru haknya orang saya tetap ambil. Saya bayangkan koruptor-koruptor ini. Nanti kalau dia minta maaf, kalau bapak dosa ke saya, gampang carinya. Cari ke Makassar, cari Dasat Latif, ketemu. Tapi kalau uang pajak dia ambil satu rakyat Indonesia, dia pergi cari nanti di akhirat. Minta maaf. Iya, makanya jangan coba-coba ngambil haknya orang. Nah, kalau berkaitan dengan hak orang lain, pejabat minta maaf Pak. Kenapa? Ada pernah dulu hilang AC di kantor? Oh iya, saya kasih kembali itu. Tidak boleh. AC di kantor. Ya kasih kembali selama tidak maafnya. Itu bukan, itu maling itu. Yang biasa kan rumah-rumah dinas kalau mau pindah kepala dinasnya hilang semua gorden, piring semua hilang. Kulkas juga ya Ustaz. Hilang semua. Kerjasama dengan bagian umum pengadaan. Ustaz, boleh saya kasih pertanyaan ya Ustaz dari netizen ya, izin ya Ustaz ya. Baik pemirsa, ini ada pertanyaan dari netizen ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dampaknya jika persaudaraan umat muslim terpecah belah dan saling berselisih. Ya, ini diibaratkan oleh Nabi. Suatu kali Nabi bersabda, suatu saat kalian umatku seperti layaknya hidangan di tengah meja. Ada yang menghantam dari kanan, menghantam dari kiri, menghantam dari selatan, dihantam, dikerumun semua. Lalu sahabat berkata pada waktu itu, ya Rasulullah, kok sial begitu nasib kita? Apakah pada saat itu umat Islam sedikit? Apakah pada saat itu kami minoritas ya Rasul? Nabi mengatakan tidak, kalian mayoritas. Tapi sayang seperti buih di lautan. Banyak tapi diombang-ambingkan oleh air laut. Ya seperti ini. Karena kita hanya berselisih pilpres, bikin partai ini, partai ini, partai ini, mengatasnamakan Islam, tapi tidak mau menerima perbedaan pendapat. Mana Islam seperti itu? Ya, saling menyerang, saling membuat malu, geritik kiri kanan, memfitnah, mempermalukan orang di depan, sesama Muslim. Ya,
satu dengan lain, ulama satu, ulama lain saling menyerang, ya seperti itulah. Maka kalau kita tidak mau merapatkan persaudaraan, maka bukan cuma diri kita yang rugi, agama Islam secara umum akan hancur. Image-nya terutama. Iya. Ya, karena dilihat ini kan misalnya ya gitu saja, ini kan umat ini orang Islam nih, begitu kelakuannya gitu ya. Merusak Jadi citra agama kita. pada saat kita menjadi ya kebetulan public figure atau kita menjadi tokoh ya gitu. Secara langsung tidak langsung kita juga bisa merepresentasikan agama kita. Betul. Iya. Jadi kalau kita salah begini itu agamanya betul. Gitu ya. Padahal agama sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Semua agama tidak ada yang mengajarkan kebatilan. Betul. Cuma kadangkala orang menilai saya misalnya sebagai umat Islam, sebagai aktivis dakwah, kalau saya salah maka orang otomatis mengasosiasikan saya dengan agama saya. Ya, karena Ustadz kan makanya artinya ulama dan dari tokoh figur. Iya. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan lagi Ustadz ya. Dari salah seorang ini pemirsa kita juga. Kita saksikan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Davita. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, akan tetapi belum bisa mencintai dirinya sendiri? Masihkah dia tergolong orang yang menjunjung tinggi persaudaraan? Terima kasih. Baik Ustadz, pertanyaannya tadi, apakah saya merupakan golongan orang yang menjunjung tinggi persaudaraan di saat saya belum mencintai diri sendiri? Ya, begini, kalau Anda tidak bisa memperbaiki diri, paling tidak jangan merusak orang lain. Ya. Nah sekarang saya sebenarnya belum konkret pertanyaannya itu. Mungkin maknanya adalah saya ini baik sama orang. Ya, suka bantu sesama, suka bantu tetangga. Tapi dianya sendiri dia sendiri perhatikan, tidak memperhatikan dirinya. Baik, tapi jawabnya nanti Ustadz ya. Ya, kira-kira begitu saya rasa Ustadz. Baik, kita akan lanjut lagi. Penasaran ya, sama saya juga. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasar Latif, hanya di Metro TV. Beginilah kita mestinya suatu bangsa. Ada jadi tangan, ada jadi mulut, ada jadi mata, ada jadi kaki. Berbeda fungsi, berbeda tempat, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat bangsa Indonesia. Inilah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Maka saya ingat sekali pelajaran kita dulu waktu Bapak Soeharto Presiden, ada trilogi pembangunan, ada 3 dasar utama penyokong sebuah pembangunan. Satu diantaranya adalah persatuan. Alhamdulillah, kita kembali lagi. Ngayo, bagaimana santap sahurnya? Wah, ada yang makan ayam, ada yang makan mie rebus, ada yang makan korma aja. Tapi apapun pilihan Anda, yang paling penting adalah jangan lupa untuk berniat sebelum melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Kita lanjut lagi bahasan kita, yaitu mengenai ukhuwah atau persaudaraan umat Islam. Tadi Ustadz ada pertanyaan buat Anda, juga kami ingatkan lagi. Bagaimana seandainya saya sibuk mikirin orang lain, kira-kira gitu ya, sedangkan diri saya sendiri saya tidak pernah pikirkan gitu. Apakah apakah saya belum termasuk orang yang menjunjung tinggi persaudaraan? Andai dia penanya ini memberikan contoh yang konkret, kita bisa memberikan jawaban yang lebih konkret pula. Saya mengasumsikan saja bahwa yang dimaksud ini adalah dia terlalu sibuk ngurus orang lain, akhirnya tidak ngurus dirinya sendiri. Saya rasa gitu juga, Ustaz. Ya. Nah, kalau contohnya misalnya, dia sering memberikan duit orang lain sehingga dia tidak makan. Atau keluarganya juga ya. Kalau dia keluarganya ya, rumah tangganya, dia sibuk ngurus orang lain, lalu dia ngurus anak-anak istrinya, dia berdosa. Karena lebih utama ngurus keluarga dulu. Kenapa? Karena ini tanggung jawab, yang itu sunnah. Bantu Mas David ini sunnah buat saya. Tapi memberi makan anak istri saya wajib. Asas fikih, asas hukum Islam, kalau ketemu antara wajib dengan sunnah, sunnahnya gugur, wajib yang prioritas. Nah, ini kalau dia contohnya seperti itu. Kalau saya mengabaikan kewajiban kepada keluarga, lalu membantu keluarga orang lain, nah ini orang Bugis bilang talekang. Ya salah. Diri dulu, baru orang lain. Ku ampusakum. Waalaikumsalam. Nah, kita dulu diri kita dulu, baru selamatkan orang lain.
Saya bahkan bisa kadang berkata bahwa mengapa negara kita ini hancur? Karena kita gagal mendidik rumah tangga masing-masing. Kalau kita merapatkan persaudaraan dalam rumah tangga kita baik, otomatis membentuk rumah tangga yang baik. Ya. Rumah tangga yang baik akan membentuk rukun tetangga yang baik. Ya. Rukun tetangganya baik, idealnya langsung rukun warganya baik. Ya. Rukun warga baik, otomatis satu desa baik. Satu desa makmur, maka satu kecamatan juga begitu, dan seterusnya sampai ke negara. Baik. Maka salah satu solusi memperbaiki rakyat Indonesia, memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia adalah berawal dari rumah. Dari rumah ya? Ya. Dari lingkungan terkecil ya, Ya, Ustaz, ya, rumah dulu. Bicara rumah, Ustaz. Ya. Nah, ini berhubungan juga dengan perkeluargaan. Kadang-kala gara-gara kayak tadi cerita Nabi Yusuf, gara-gara waris adik sama kakak bisa berantem. Ya. Kakak berpikiran buruk terhadap adik, adik berpikiran buruk terhadap. Padahal kalau didengar satu-satu, dua-duanya nggak ada yang jahat sebenarnya. Tapi karena ini akhirnya terpecah. Nah, itu bagaimana? Biasanya waris itu ribut kalau sudah ada tukang kompor. Nah, kita bersaudara oke, saudara sekandung oke, tapi istri. Istri ini yang dihasut. Istri kita baik, tapi saudaranya yang tukang hasut. Maka untuk menghindari permusuhan dan perpecahan gara-gara waris, orang tua yang baik sebelum memang dia meninggal, dia sudah bagikan itu warisan anak-anaknya. Ya. Jangan, ini kebanyakan kita nanti meninggal baru ribut. Ya. Semestinya, saya misal orang tua, misalnya saya ya, sudah mapan, anak-anak saya sudah pada jadi, tanggung jawab saya sudah nikahkan semua, tapi mereka punya hak terhadap harta saya, maka sebelum terlambat saya akan bagikan warisan itu. Lalu kita bikinkan secara, kalau saya tidak salah, akte notaris ya, di notaris kita bikin ya, itu ada. Kemudian kalau berwasiat, ya ada wasiat, tapi ada syarat-syarat lagi wasiat itu. Nggak boleh bertentangan. Iya, tidak bertentangan dengan mawaris. Iya. Soal ini memang agak berat ya. Soal fikih mawaris memang di Fakultas Syariah. Kalau kita belajar di Fakultas Syariah, ini tuh ada mata kuliah khusus tentang fikih mawaris. Kembali lagi Ustadz. Ya. Nah, jadi bagaimana seandainya tadi hubungan dengan tetangga sudah, nah sekarang seandainya hubungan dengan keluarga kita terdekat ini tidak baik nih. Sedangkan kita sudah terlanjur masuk bulan Ramadan. Biasanya kan sebelum masuk Ramadan kita sudah maaf-maafan. Ini selama Ramadan masih diem-dieman nih. Yang kakak gak mau tegur adik gak mau tegur kakak dan lain sebagainya. Gimana? Caranya adalah memaafkan. Memaafkan. Memang berat memaafkan. Tapi kan memaafkan itu sifat mulia. Iya. Biasa kalau kita memaafkan, setan lagi menghasut. Iya. Setan ini bisa dalam bentuk istri kita. Masa kamu yang datang minta maaf, kamu yang benar, kamu kakak, kamu yang banyak duit. Jangan mau begitu. Kamu dong, gengsi dong ya, itu setan. Tapi kalau kita orang beriman, yang datang, enggak apa-apa. Saya yang kasih contoh sebagai kakak, enggak apa-apa deh. Saya supaya adik saya menjadi teladan, meneladani saya. Maka kuncinya adalah memohon maaf. Berbesar hati, menerima kesalahan orang, dan berbesar hati memohon maaf apabila kita bersalah. Walaupun dia tidak merasa salah gitu, Ustaz. Kan itu yang paling penting nih kata-kata merasa salah atau tidak merasa salah kan. Artinya egonya harus diturunin ya, Ustaz ya. Sepertinya orang yang berpuasa itu tidak punya perasaan-perasaan seperti itu. Siap, Ustaz, siap. Nah, pemirsa yang saya hormati, berbicara tentang ukhuwah ini, kan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Betul. Satu badan ini, satu sakit, yang lain ikut merasakan. Mas saya kasih ilustrasi sederhana. Terjadi unjuk rasa di negeri jasmania. Tangan berkata, saudara-saudara sekalian, kepada mulut yang ngomong, saya mulai hari ini, saya tidak mau suap kau mulut. Kenapa? Setengah mati kau suap kau, kenapa perut kenyang? Dia tidak bekerja. Kata mata, sampean benar, saya setengah mati cari, mana yang manis, mana garam, mana panas. Kenapa perut kenyang? Dia tidak kerja. Kata kaki, benar sampean semua. Saya setengah mati melangkah, kadang-kala tahan tuh kaki saya, kerja setengah mati, kok perut yang kenyang. Akhirnya rapat darurat. Saudara-saudara sekalian, karena ini perut tidak berpartisipasi dan dia kenyang sendiri, mulai hari ini kita mogok makan. Setuju? Setuju. Oke, tidak mau makan. Tangan tidak mau menyuap, mulut tidak mau mengunyah, mata tidak mau mencari, kaki tidak mau melangkah. Hari pertama masih bertahan. Hari kedua mulai lemas. Hari ketiga mata juga sudah susah dibuka. Rapat darurat lagi.
Kata tangan, saudara mulut, betul saya suap kau. Betul perut kenyang, tapi dia tidak kenyang sendiri. Dia hanya kenyang sesaat, setelah itu dia distribusi ke seluruh tubuh kita. Kata mata, iya ya benar juga. Kita tidak lihat perut tidak bekerja, tapi dia ini loyo kita. Akhirnya apa? Rapat darurat memutuskan, mulai hari ini mogok makan berhenti. Kenapa? Merugikan diri sendiri. Beginilah kita mestinya suatu bangsa. Ya. Ada jadi tangan, ada jadi mulut, ada jadi mata, ada jadi kaki. Berbeda fungsi, berbeda tempat, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat bangsa Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Maka saya ingat sekali pelajaran kita dulu waktu Bapak Soeharto Presiden, ada trilogi pembangunan, ada 3 dasar utama penyokong sebuah pembangunan. Satu diantaranya adalah persatuan. Masya Allah. Kita tidak bisa membangun kalau tidak ada tidak ada persatuan, ya benar-benar. Ya. Baik, itu adalah modal dasar kita ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Terima Ustadz kasih atas ilmunya hari ini. Jadi kita harus menjaga persatuan, menjaga ukhuwah supaya kita bisa membangun bangsa kita. Buat yang sudah terlanjur marahan atau musuhan, mumpung bulan baik, ayo jangan sampai pahala tidak diterima di Ramadan ini. Gara-gara kepala batu, keras hati, merasa diri benar, pahala sia-sia di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jangan sampai terjadi. Ya. Alhamdulillah. Baik, silakan lanjutkan sahur Anda buat yang belum selesai, dan yang sudah selesai mungkin bisa isi dengan zikir ya. Dan juga setelah ini Anda bisa menyaksikan tayangan bersama Ustadz Yusuf Mansur dan juga Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna. Saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.